Sudah kelihatan enggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita bikin project baru ya. View, command palette, dot new project. Ya, kemudian pilih console application console. Gitu ya. Nah, kemudian kalian tentukan foldernya, ya, select foldernya. Nah, kemudian ini adalah pertemuan yang ke-11 ya. Jadi saya tulisnya latihan 11 karena yang pertemuan yang ke-10 itu kita meet ya. Latihan 11. Jadi proyeknya kita kasih namanya latihan 11. Oke. So, scriptnya sudah di download. Sudah, Pak. Ya, di situ ada 3 file itu sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah untuk membuat tabel ya. Itu adalah perintah untuk membuat tabel dengan menggunakan dat ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, ini saya besarin lah. Oke, kelihatan ya? Jelas? Ya, jelas, Pak. Oke. Nah, bagian ini ada listing programnya. Ada 2 import di sini ya. Yang pertama itu mengimport library namanya asynchron ya. Yang kedua library MySQL ya. Nah, library asynchron itu digunakan untuk karena kita sekarang ini akan berkomunikasi dengan server ya. MySQL itu adalah server ya. MySQL adalah server database. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan server database, maka kita harus menggunakan sinkron. Jadi sinkron itu adalah sebuah library yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan server lain, ya, dengan server gitu ya. Nah kemudian nanti dengan library itu dia akan mengatur mekanisme komunikasinya, ya, sampai data itu betul-betul sampai ke kita, ya. Karena kan kalau kita komunikasi dengan server, kemungkinan ada kendala dengan bandwidth gitu ya, ada kendala dengan jaringan gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya dia harus menggunakan library asinkron. Nah, library asinkron ini dia akan mengatur bagaimana nanti data itu dipanggil. Ya, karena kan kalau kita memanggil sebuah data di server, dia harus melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, mesti login dulu, gitu ya. Login dengan servernya. Kemudian setelah login dengan server, nanti dia akan berkomunikasi dengan database-nya, ya. Nanti kita masukkan query. Kalau kita masukkan query itu nanti ada komunikasi dengan servernya. Apakah betul apa salah gitu ya. Nah itu proses itu dia butuh komunikasi bolak-balik ya. Komunikasi bolak-balik itu dia butuh library namanya asinkron ya. Nah kemudian karena dia berkomunikasi dengan database namanya MySQL, maka kita menggunakan library namanya MySQL 1. Ini adalah library yang bisa didapat di
package manager yang ada di Dart, ya, maupun yang ada di Flutter nantinya ya, kalau untuk yang aplikasi mobile, ya, sama aja. Nah, tapi kalau untuk komunikasi ini menggunakan MySQL ini, itu saya sarankan itu kalau untuk aplikasi lokal, jaringan lokal gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di dalam perusahaan, itu kan intranet ya, kalau dalam perusahaan, itu aman-aman aja gunakan library ini, ya. Tapi kalau dia menggunakan jaringan internet, ya, WAN gitu ya, maka ini agak kurang aman. Nah, itulah makanya kita butuh namanya web service. Nah, itu besok akan saya bahas web service itu, ya. Jadi ini adalah library untuk aplikasi jaringan lokal aja, ya. Kalau kita misalnya buat aplikasi ini untuk di kantor, ya, untuk di kantor kan misalnya kantornya itu banyak apa tuh banyak ruangan, gedungnya misal 2 tingkat atau berapa tingkat gitu ya. Tentunya untuk komunikasi itu kan dia butuh jaringan biasanya di kantor itu. Nah, itu kita bisa gunakan library ini. Tapi kalau untuk jaringan internet, saran dari saya agak kurang aman menggunakan ini. Ya, bisa dihack nanti bisa diganti-ganti orang datanya. Gitu ya. Nah, makanya lebih bagus menggunakan web service. Ya, karena web service itu tidak berinteraksi langsung dengan database-nya. Jadi dia istilahnya itu back end ya di dalam itunya, dalam pemrograman itu, ya. Nah, saya harap kalian paham gitu ya. Mengapa kita, tapi ngapa kok perlu belajar, yang perlu dong, karena nanti kita bikin aplikasi untuk yang di kantor gitu ya, untuk yang di jaringan lokal, bukan jaringan internet ini ya. Jadi aplikasi ini untuk jaringan lokal, istilahnya itu LAN, ya. Kalau untuk WAN, ya, Wide Area Network, kita gunakan web service, paham ya? Oke, sekarang kita mulai dari sini. Jadi ini ada perintah namanya ya future main asynchron, ya. Nah, karena kita nanti akan menggunakan koneksi yang akan terus bolak-balik, komunikasinya bolak-balik, ya, maka dia perlu menggunakan kata kunci future. Future itu artinya maksudnya agar nanti aplikasi ini bisa dipakai berkomunikasi terus-menerus, ya. Nah, dan dia menggunakan metode asinkron seperti saya bilang tadi. Jadi dia bolak-balik komunikasinya, ya. Nah, perintah yang pertama itu adalah koneksi. Jadi MySQL connection connect, ya. Dia connect-nya kemana? Ke localhost, ya. Artinya di komputer ini localhost, ya. Portnya kalau untuk MySQL 3306. Nah, ini passwordnya, usernya root, ya. Passwordnya ini saya tidak buat passwordnya gitu ya. Kemudian nama database-nya belajar. Nama database-nya belajar, ya. Jadi kita jalankan exam dulu, ya. Kita jalankan exam. Oke, kita jalankan exam. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, nah kita jalankan Apache-nya sama MySQL-nya. Kita jalankan Apache-nya sama MySQL. Kemudian kita panggil browser, ya. Kita panggil localhost, ya. Nah, ini ya sudah
buka, kemudian kita panggil PHP admin. Oke, nah kemudian kita bikin database namanya belajar, ya. Bikin database namanya belajar. Ya, atau kalau misalnya belum ada, kalian klik new aja, ya, new. Nah, nanti dia akan bikin database-nya apa namanya, belajar, ya, nama database-nya belajar. Oke, sampai di sini nyambung. Nyambung, Pak. Oke. Oke, sekarang kita copy source code ini, ya, kita copy source code ini, ya, copy. Nah, kemudian kita ganti ini, ya, ini kita buat file baru aja, ya. Kita buat file baru, new file, buat database gitu misalnya. Buat db titik buat db titik dat. Nah, kemudian yang tadi kita kopikan ke situ. Nah, ya. Udah. Sampai di sini dia masih error ya, karena kan kita belum menggunakan, belum manggil library-nya. Ya. Jadi belum, Pak. Gimana? Jadi belum, Pak. Laptopnya agak lama loadingnya. Oh iya, nggak apa-apa, sabar aja. Nggak apa-apa. Belum kebuka apa gimana? Masih loading PHP MyAdmin-nya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lambat-lambat aja nggak apa-apa. Nah, sambil nunggu situ ya, nggak apa. Sudah, Pak. Oke, sudah di copy ya. Sudah, Pak. Sudah di-copy. Oke. Oke, kalau sudah di copy, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, ya. Kita kan ini ada error ya, karena dia ada error karena library-nya belum ada. Nah, kita sekarang menentukan library-nya ini, ya, manggil library. Di sini ada pubspec.yml, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Ini ya, kelihatan? Nah, itu dibuka.
Udah? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang nanti kalian tambahkan perintah ini. Nah, itu. Sebenarnya sih yang tulisan dependensi di atas itu dihapus saja kalau mau. Ingat ya, dia di tulisan MySQL-nya ini itu di kolom 3 ya. Ingat ya. Ini 1, 2, 3. Karena kalau dia tidak 3 itu error nanti. Nah, itu dia library-nya versi ke 0.19.2 ya. Jadi jangan pakai versi yang sebelumnya karena pada versi yang sebelumnya itu belum null safety ya. Kalau dia masih belum null safety, maka nanti programnya error. Jadi kita pakai library yang terbaru. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah disimpan Ctrl S ya. Nah, kalau dia sudah Ctrl S, nanti di sini hilang errornya. Kalau tadi kan ada 3 kan errornya tadi. Ya. Nah, sekarang dia errornya hilang. Ya, di sini tadi kan ada errornya 3 di sini. Sekarang sudah hilang errornya. Ya, kalian mesti connect ke internet semua deh ini. Jadi kalau belajar DAT ini dia mesti connect ke internet. Karena library-nya ini mesti download itu. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke source code-nya. Ya. Oke. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ini database-nya belajar ya. Nah, database belajar ini belum ada tabel dia. Nah, sekarang yang file yang pertama tadi. Ini gunanya untuk bikin tabel. Ya. Jadi perintah ini untuk bikin tabel. Ya. Jadi create tabel, jadi bikin tabel. Nama tabel itu user. Ya. Field-fieldnya itu adalah ID. Tipe ini integer. Not null. Dan dia menjadi primary. Key. Auto increment. Yang kedua itu nama. Tipenya varchar, kemudian email, tipenya varchar, dan tipenya integer gitu. Nah, jadi buat ini untuk perintah untuk bikin tabel ya. Nah, untuk jalankannya ya kalian bisa gunakan perintah run ya. Gunakan run atau gitu ya. Oke, ya, perintah. Ini ada menu run-nya enggak? Ada, Pak. Oke, tinggal diklik aja run. Oke. Nah, sekarang dilihat di database-nya ya. Di output-nya. Di database-nya dilihat sudah jadi belum itu ya, tabelnya. Nah, tabelnya sudah jadi user. Jadi enggak tabelnya? Iya, Pak. Jadi, Pak. Oke, jadi itu perintah untuk bikin tabel. Ya, bikin tabel tuh cuma sekali aja.
Kalau nanti ini program ini kamu jalankan yang kedua kalinya, ada pesan error nih. Gitu ya. Pesan errornya itu biasanya tabelnya sudah ada gitu. Oke. Oke, sekarang kita bikin file yang kedua. Tunggu sebentar ya, saya ada telepon ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke source code yang kedua. Ya. Source code yang kedua ini adalah perintah untuk menambah data. Ya. Nah, kita buat file baru. Ya. Kita kasih perintah namanya insert data. Titik. Ya. Nah, itu di copy ya. Nah, ini copy ya. Nah. Oke. Saya agak kurang kelihatan itunya. Keyboardnya tidak kelihatan, jadi salah tekan. Oke, nah itu. Nah, perintahnya ini saya jelasin. Jadi untuk menambah data, yang pertama itu perintahnya itu adalah kita koneksi dulu ke database-nya. Ya. Koneksi dulu ke database-nya. Kemudian perintahnya untuk memasukkan data itu adalah, tentunya kalian sudah ngerti lah perintah MySQL ya. Ini perintahnya nggak standar perintahnya. Nah, tapi ini bentuknya agak beda nih. Dia perintahnya, dia menggunakan parameter. Ya. Jadi dia menggunakan tanda tanya ini. Ya. Jadi dia perintahnya insert into user, ya. Nama filenya name, email, age. Nah, value-nya itu dia menggunakan parameter. Kalau dia menggunakan parameter, dia pakai tanda tanya gitu. Nanti baru diisi di sampingnya, ya. Name-nya Bob, emailnya bob@bob.com, umurnya 25. Ya, kemudian dia kasih tahu bahwa insertnya ini ID-nya berapa gitu. ID itu maksudnya karena kan tadi ID itu dia menggunakan auto increment, dia maka nanti akan ngasih tahu
ID-nya berapa gitu. Jadi dia sendiri yang menentukan. Ya. Sama yang kedua juga nambahkan data namanya Uni. Yang ketiga Jane. Nah kemudian sudah itu ditutup koneksinya. Ya. Oke. Simpan. Nah sekarang selain cara yang di atas, kita juga bisa gunakan cara lain untuk menjalankan perintah ini. Ya biar kalian tahu bahwa perintah itu dijalankan enggak sih sebenarnya. Ya. Nah kalian klik yang terminal. Sudah? Klik terminal ya. Nih, terminal. Oke? Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian kita masukkan dia di file ini di direktori bin ya. Direktorinya bin. Ya. Filenya direktori bin, maka dia perintahnya cd bin. Ya. cd bin. Ya. Nah, kemudian kita gunakan perintah run, ya, run, ya. Nah ini kalau caranya kalau kita manual ya, kalau kita tidak manual tadi klik run ini ya. Tapi ini menggunakan apa tuh Visual Studio Code. Tapi kalau kita mau jalankan secara manual, kita gunakan perintah .run gitu ya. Nah, nama filenya apa? Insert data td dat. Oke, seperti itu ya. Gimana tadi caranya kok bisa tampil gitu ya? Run, in gitu ya, tekan tab. Ya, tekan tab, baru enter. Oh, dia nggak ada main ya. Sorry. Ya ada kok. Apa dia nggak ada main? Nggak ada main. Insert data main. Ini Pak, sudah run insert data .run-nya Dart itu dikasih spasi main, Pak. Dikasih Itu kan Dart run /insert data .dart spasi main gitu, Pak. oh gitu ya. Iya, barusan dicoba tadi. Gitu ya. Kok bisa lain-lain ya? Tadi saya nggak pakai ini kok bisa ya? Aneh-aneh aja. Oke lah. Nah, tapi nggak mau tuh. Betul itu. Oh, min ya. Iya, Pak. Yang kayak di atas, yang ada titik garis. Ini. Gitu. Oh enggak, Pak. Yang di insert datanya itu dikasih titik slash kayak di awal insert Oh, data. seperti yang di atas itu ya. Iya.
Ini. Iya, Pak. Nah, terus main. Baru ditambah main ya. Nggak mau juga. Nah, kamu bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Eh, harusnya nggak pakai main-mainan. Main juga bisa sih. Nah, itu bisa. Tadi itu belum disimpan. Saya tadi belum disimpan. Ini tadi belum saya save. Iya, Pak. Iya, jadi masih kosong tadi filenya. Nah, itu. Nah, ini jalan dia. Insert row 1, 2, 3 ya. Jadi tinggal dicek aja. Nah, ini kita cek. Ya. Klik browse ya. Nah, ini. Klik browse. Nah, ini. Ya. Data sudah masuk. Nih. Ya. Ya mungkin tadi juga boleh lah alternatifnya mungkin ya. Sehingga coba kita coba dulu. Kalau yang itu, wah kalau diulang lagi nanti double datanya. Gila. Mungkin kalau pengen nyoba lagi diganti aja ini. Ya. Gila. Saya coba lagi Bob Sadino. Bob S. Ini Yuni Sarah. Yuni S. Jin Salimar. Jin S. Nah ini kalau dijalankan sekali lagi dia otomatis dia akan menyesuaikan ya ID-nya. Pakai main ya. Kalau pakai main ya sama aja. Sama aja. Nah dia ID-nya ke 456 ya. ID-nya 456. Nah ini tinggal di refresh aja terus. Naik lagi terus ya. Oke, nah 456 Jin Salimar. Oke, yang lainnya berhasil? Berhasil, Pak. Oke. Nah, sekarang yang perintah yang ketiga, kita nampilin
datanya, ya, nampilin datanya, kita buat file baru, ya. Nah, perintahnya, nama filenya, terus data, data, ya. Nah, yang dari tadi itu kita copy, terus data. Ini di copy, Ctrl C, oke. Oke. Ya, tadi lupa nyimpennya tadi, belum disimpan. Oke. Nah, di sini perintahnya, ya, dia menggunakan perintah select name, email. Jadi dia cuma mau nampilin nama sama email aja dari tabel user. Nah, nanti akan ditampilkan di situ. Name siapa, email siapa. Ya. Oke. Nah, ini adalah perintah untuk loopingnya for, ya. Jadi dia menggunakan result ini, ya. Itu nanti akan disimpan ke row. Nah, row ini dipanggil. Ya. Row ini karena dia bentuk array, ya, array yang ke 0 itu adalah name, yang ke 1 adalah email, gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan, run, gitu ya. Terus tidak. Nah, nanti dia akan nampilin. Nah, ya. Kalau untuk nampilin ini, ya, dan ini kan dia bisa berbasis web, bisa berbasis desktop, ya. Kalau yang kita buat sekarang ini berbasis desktop. Kalau berbasis web, ya kita bisa gunakan library, misalnya Bootstrap gitu misalnya. Ya, kalau itu yang mobile kita gunakan Flutter, gitu ya. Oke, sudah tampil nggak? Sudah, Pak. Oke, Pak. Oke. Nah, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, misalnya kalau kita mau ngupdate gimana? Masih ingat nggak perintahnya kalau ngupdate? Masih ingat perintah query-nya? Nah, sekarang kita buat update, ya. Update data. Nah, terus ini kita copy. Jadi dia perintahnya hampir sama. Cuman kita pakai perintah query aja. Oke, perintahnya apa kalau ngupdate? Saya mau ngupdate misalnya ini, Bob yang pertama ini, ya. Bob yang pertama ini kan
kalau kita lihat di sini, ya, ID-nya 1. Nah, ID-nya 1. Jadi kata kuncinya ID 1. Bob itu mau kita ganti dengan Bobby, gitu misalnya. Mau kita ganti Bobby. Mana perintahnya? Masih ingat nggak perintah query-nya? Apa perintahnya? Wah, sudah lupa ya. Masa baru sebentar sudah lupa. Update kan Pak? Oke, update ya. Iya, update. Update, Name. update user. Itu ya. Update user. Set. Name-nya jadi apa tadi? Kita mau jadiin apa? Bobby. Oke, Bobby ya. Bobby. Oke. Bobby. Where? Apa di kata kuncinya tadi? ID sama dengan 1. Kan tadi ID-nya 1. Ingat ya. Ini ID-nya 1. Nah, ID-nya 1. Iya. Namanya kan Bob. Mau kita ganti jadi Bobby. Nah. Jadi ini ilmu MySQL kalian dipakai ini. Oke. Update user set name sama dengan Bobby. Jadi set itu artinya ganti namanya menjadi Bobby, di mana ID-nya sama dengan 1. Ya, simpan. Kan? Ya, kemudian tampilkan. Oke, sekarang kita jalankan. Update data. Update data. Oke. Enter. Kita lihat hasilnya. Berubah dia jadi Bobby. Oh, error. Kemungkinan ada yang salah. Belajar, user, does not exist. Usersnya kurang S Pak, users. Oh, users. Sorry. Ini ya, kurang S ya. Itu ya. Pasti gitu ya. Nah, ini ya, nama tabelnya user ya, Pak. Kurang S. Tadi udah simpen belum? Oh, S. Oke, loh kok tapi gak nampilin deh. Oh, karena row-nya tadi gini, harusnya yang ini tadi select-nya ini gak saya hapus. Oke. Ah,
Control S. Kontrol apa tadi? Oh, kontrol Z. Kontrol S itu di atas ya. Karena gelap ini saya salah lihat. Kontrol S itu di atasnya. Oke, nah. Ini saya ulang lagi ya. Update kan nggak masalah deh. Biar kelihatan gitu. Bahwa hasilnya itu adalah Bobby. Nah, itu. Ya, Bob tadi kita rubah menjadi Bobby. Terus kalau mau ngapus gimana? Delete, Pak. Iya, sama perintahnya gitu ya. Jadi kita buat file lagi. Delete data titik dan ya, di yang browsing aja kita sorry yang ini aja. Kalau dia delete, lebih sederhana dia perintahnya. Ya, delete. Delete user, ya, where, langsung aja itu. Nah itu, delete user, where, ID sama dengan berapa? Kita mau delete yang nomor berapa? Ya, ini kan dia ada 1, 2, 3 gitu. Saya mau ngapus yang nomor 4 ya, Bob Sadino itu. Ini saya mau hapus ID-nya yang ke-4. Ya. Artinya kita jalanin aja. Nanti kelihatan nanti hasilnya. Bob Sadinonya pokoknya salah. Apa ini? World ID sama dengan 4. Delete user. Apa delete from ya? Delete from apa delete user? Saya lupa sebentar. Kita cari dulu. Delete. Delete from, Pak. Delete from ya? Ya. Ya. Delete from user ya. Kita jalanin lagi.
Oke. Nah kan hilang dia Bob Sadino. Ya. Jadi perintahnya seperti itulah. Ya, nanti kalau kalian mau bikin misalnya Flutter ya untuk aplikasi desktop, nah itu bisa gunakan database perintah pakai library ini. Ya, jadi library dat yang di sini itu kalau mau dipindahkan di Flutter ya tinggal dipindahkan aja. Tidak ada perubahan-perubahan yang berarti gitu. Karena kan kalau bedanya antara dat dengan Flutter, kalau dat itu artinya versi teksnya, kalau Flutter itu versi grafiknya. Jadi kalau kita mau bikin tampilan yang grafik ya, yang kayak Windows gitu ya. Kalau kita kan ada command from ya. Nah, kalau command from itu adalah versi teksnya ya. Sedangkan kalau Explorer itu adalah versi grafiknya gitu. Ya. Nah, jadi kalau bikin program menggunakan dat itu adalah untuk aplikasi yang bersifat ya pengolahan data aja gitu ya. Jadi nggak perlu tampilan yang cantik gitu ya. Tapi kalau kita yang mementingkan tampilan, maka kita harus gunakan Flutter gitu ya. Jadi nanti kalau Flutter itu dia ketika kita buat, jadi dia itu sekali buat itu kita bisa langsung komplit menjadi Windows ya, Windows desktop, kemudian web, kemudian yang ketiga itu adalah menjadi mobile gitu ya. Jadi perintahnya sama gitu. Jadi perintah yang kita buat ini nanti kalau kita pindahkan ke Flutter nggak ada perubahan ya, sama perintahnya ya. Cuman bedanya mungkin cara menampilkannya aja. Karena kalau di dat itu perintah untuk menampilkan dia print kan. Kalau di Flutter dia ada perintah sendiri. Karena dia kan bersifat grafik. Jadi dia ada perintahnya sendiri untuk menampilkan dalam bentuk grafik ini. Dalam bentuk ya yang tampilan interface lah itu. Ini sudah lengkap Suan ya. Jadi ada buat database, kemudian insert data, menampilkan data, mengupdate data, dan menghapus data. Kalau dia mau bertanya, silakan. Pak, punya saya udah jadi nih, udah bisa. Nah, tapi kalau di extensionnya nih jalan mulu, Pak. Tapi nggak close Pak ini, Pak. Gimana ngilanginnya, Pak? Bentar, saya hidupin video dulu. Oh ya, itu kamu sharing dulu aja, biar saya bisa lihat. Nah, itu Pak, extensionnya nggak berhenti itu, Pak. Gimana itu, Pak? Biar bisa stop itu, Pak. Apa nganggu apa enggak itu, Pak. Mana? Tapi kalau programnya dijalankan benar, Pak. Oh, yang itu ya. Oh, PubGet itu ya. Iya, Pak. PubGet itu biasanya untuk ngupdate itunya, library-nya. Library-nya, Pak ya. Oh, nggak berhenti tadi, Pak. Enggak, itu sudah berhenti itu. Oh, ya nggak ganggu tapi, Pak ya? Enggak masalah itu. Itu untuk update ya, kan itu otomatis sebenarnya. Jadi ketika kamu jalankan itu, PubGet-nya itu dia ngupdate library-nya. Oh, iya. Ya kan? Ya otomatis, nggak apa-apa, nggak masalah.